Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Pagi Pak. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi konseling, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, agar nanti kedepannya kita bisa lebih akrab gitu ya Mas. Boleh boleh. Oke, mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Aditya Darmawala. Masnya bisa panggil saya Pak Adit atau Mas Adit, gimana saja. Mungkin bisa lanjut ya Mas. Oke, sebelumnya kenalin Mas, aku panggil Mas aja kali ya. Oke, nama aku Afik Fatur Rahman Indonesia. Mas Adit bisa panggil aku Afik. Ya. Mungkin kesibukannya apa Mas Afik, kampus di mana gitu. Aku sekarang kuliah di Universitas Negeri Malang semester 4. Jurusan aku tuh bimbingan dan konseling juga sama. Kalau kesibukan sekarang aku tuh lebih sering ikut volunteer sih di luar kampus, kegiatan kayak berbagi ke panti gitu, terus sama ke anak yatim kayak gitu. Pengabdian gitu ya Mas. Iya, lebih seringnya itu aja sih. Oke, jadi Mas Afik di mahasiswa UN di BK semester 4. Mas Afik ikut volunteernya emang suka kayak pengabdian gitu atau mungkin ada alasan tertentu pengen ikut volunteer, mungkin nyari sertifikat atau apa gitu Mas? Kalau awal sih dulu nyari sertifikat tujuannya sih, kan aku mulai tuh waktu semester 3 kemarin ya. Tapi lama-lama kayak lebih seru aja gitu, nambah relasi, nambah teman di luar kampus. Jadi alasan untuk sertifikat itu jadi Bonus saja ya, gitu ya. jadi bonus sekarang. Jadi terpaksa terbiasa gitu Mas. Ya, Kalau itu sertifikatnya buat kebutuhan apa Mas Afik? kalau aku sih lebih ke ini, karena di kampus aku tuh Mas ada istilahnya apa ya, yang masuk Simawa itu kayak SKE kayak gitu. Nah, itu kepake di situ. Oke, jadi buat ngumpulin poin gitu ya. Itu buat syarat apa Mas? Buat syarat lulusan kah? Sebenarnya saya juga kurang paham Mas ya, tapi sepengetahuan saya tuh iya, syarat buat lulus untuk angkatan saya yang baru gitu, angkatan 23. Jadi setiap mahasiswa di angkatan Mas diwajibkan ngumpulin poin sekitar berapa gitu. Heeh. Ya, Mas Afik. Oke. Lalu Mas Afik, kamu tuh asalnya dari mana Mas Afik? Aku dari Jawa Barat, Jawa Pak Barat. Mas. Berarti di sini ngekos. Ngekos pasti. Oke Mas Afik. Lalu sebelumnya Mas Afik apakah udah pernah melakukan sesi konseling individu nih? Kalau pernah sih sekali. Itu Individu. praktek di jurusannya atau emang secara resmi gitu? Dua-duanya pernah. Jadi emang ada praktek sama resmi Jadi, juga. nggak pernah ya Mas Afik ya? Oke, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan lagi. Jadi nanti di sini Mas Afik sebagai konseling dan saya sebagai konselor, yang nantinya saya juga sebagai fasilitator yang nggak bisa secara langsung nanti ngasih solusi ke Mas Afik. Jadi nanti solusinya tetap datang dari Mas Afik sendiri. Dan Mas Afik nanti sebagai konseling silakan bercerita secara terbuka, nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena di konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mas Afik sampaikan itu hanya kita yang ada di ruangan ini, hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi Mas Afik, jadi Mas Afik bisa secara terbuka aja buat cerita. Lalu di sini saya juga minta izin buat mencatat nanti hal yang penting di sesi konseling. Jadi ini hanya keperluan buat sesi konseling aja, nggak akan disebarkan keluar. Gitu ya Mas Afik ya? Apakah dapat dipahamin? Bisa. Oke. Mungkin Mas Afik setelah ini mungkin ada kegiatan atau apa gitu? Kalau dari sini sih sebenarnya ada ya kegiatan, tapi kayak masih jam 12, jam 11. Masih lama ya Mas? Ah, Jadi buat sesi konseling kali ini mungkin kita tetap bisa batasi waktunya berapa gitu ya Mas Afik ya. Kalau sekitar 30 menit gimana Mas Afik? Apakah Mas Afik keberatan? enggak sih. Oke, sepakatnya Mas Afik 30 menit. Sepakat. Oke, kalau Mas Afik sepakat, apakah Mas Afik udah siap buat lanjut ke sesi konselingnya? Siap dong. Oke, kalau Mas Afik sudah siap, mungkin Mas Afik bisa silakan bercerita apa yang Mas Afik rasakan belakangan ini. Oke. Jadi yang belakangan saya rasain gitu Mas ya. Kan sekarang saya semester 4 gitu. Dulu tuh saya waktu awal-awal masuk jadi maba, itu sebenarnya saya antos banget gitu Mas. Karena memang waktu itu saya sempat sakit, yang dimana tuh
saya tuh bener-bener nggak bisa interaksi sosial sama orang gitu, bener-bener no lab lah istilah anak-anak zaman sekarang mungkin ya, no lab yang bener-bener nggak punya teman sama sekali waktu semester 1 sampai semester 3 awal ya. Makanya waktu itu saya mutusin semester 3 itu ikut volunteer keluar kampus gitu. Jadi saya mikir ya udah di kampus saya belum punya temen, tapi di luar kampus tuh saya punya gitu. Akhirnya waktu semester 3 ikut volunteer gitu kan. Nah semester 4 sekarang kan kayak sekarang semester 4 nya mau berakhir mas ya. Waktu semester 4 awal tuh saya sebenarnya tuh apa istilahnya ya, kayak sempat dekat sama teman di kelas. Istilahnya awal-awal kita kenal tuh saya ngerasa cocok aja berteman sama dia gitu, nggak neko-neko, nggak yang apa istilahnya kayak freak kayak gitu, nggak sebenarnya awalnya. Cuman ketika berjalan semester 4 pertengahan kemarin itu mulai nih muncul kayak sifat-sifat kalau menurut saya agak red flag sih, kayak agak-agak freak juga gitu yang dilakukan dengan sesama temen gitu. Kalau misalkan boleh disebut, yang pertama itu saya sebenarnya bukan tipe orang yang ngurusin hidup orang gitu, karena ya hidup orang ya ngapain saya urus gitu, itu prinsip saya gitu. Cuman dari sisi dia teman saya ini orang yang kebalikannya gitu. Ada satu momen yang pertama yang bikin saya agak kaget. Jadi waktu itu saya datang ke kelas, saya pakai outfit yang menurut saya ini udah baju, maksudnya outfit yang udah bagus nih, maksudnya udah cukup baik, nggak yang bonjreng tiba-tiba atasnya kuning bawahnya hijau gitu kan ya. Baju saya tuh warnanya netral sebenarnya, kayak warna-warna monokrom kayak gitu kan kebanyakannya. Nah dia tuh ngomen katanya, ini waktu kita lagi main bareng kebetulannya, kayak abis kelas kita nyari makan bareng gitu, dia tuh ngomen kayak kamu ini loh apa tadi masuk kelas serius pakai baju kayak gini gitu. Dia tuh sambil nunjukin kayak serius pakai baju gini gitu. Terus saya nanya kan kayak emang kenapa, bajunya ya di baju kan gitu, istilahnya pakai baju pakai celana saya bilang. Terus dia jawabnya kayak ini loh baju kamu tuh aneh gitu, gak ada yang lebih bagus kah dari ini, dia bilang. Terus kayak saya kan mikir kan kayak aneh banget nih anak gitu. Oke, dari situ juga ya pokoknya muncul lah, selain dia sering ngomen dari outfit saya, terus yang kedua juga apa ya, si anaknya tuh lebih ke ngurusin hidup orang aja sih. Yang saya jadi saya mikir gitu, apakah dulu saya istilahnya memutuskan untuk kuliah ke Malang sampai ketemu dengan orang yang kayak gini tuh benar nggak ya gitu. Soalnya saya mikir kalau misalkan mungkin dulu saya nggak jauh-jauh ke Malang, mungkin kuliah di dekat-dekat rumah aja, mungkin orang-orang di kampus tuh lebih ngertiin saya gitu. Karena saya ngerasa ya dengan teman saya sekarang ini di kampus yang sekarang saya di Malang gitu, saya ngerasa jadi saya mikirnya tuh sejelek itu kah saya gitu di mata dia sebagai teman gitu. Oke, baik Mas Afi. Saya dapat mengerti sih dari apa yang Mas Afi alami gitu ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih Mas Afi, teman Mas Afi ini laki-laki apa perempuan? Cewek. Oke, perempuan ya Mas Afi ya. Lalu pertemuan ini udah jalan berapa lama Mas Afi? Kan tadi kenalnya dari awal-awal semester 4 dekatnya gitu kan. Baru 3 bulan 4 bulan. Baru berarti 2 sampai 4 bulan gitu ya. Sering berjalannya waktu kayak sifat-sifat aslinya tuh muncul gitu ya Mas Afik ya. Pertama kali Mas Afik nyadarin sifat aslinya teman Mas Afik ini apakah pada momen yang Mas Afik masuk ke kelas tadi, apakah ada situasi sebelumnya gitu? Kalau sama dia sih kayaknya itu aja sih. Jadi pas dia komen ngomenin outfit Mas Afik gitu ya. Ketika dia ngomentarin outfit Mas Afik tuh pikiran yang muncul pikiran Mas Afik itu apa? Saya mikir kayak apakah emang saya sejelek itu gitu milih baju, padahal kalau dari saya pribadi saya warna-warna baju itu tuh nggak yang gonjreng tiba-tiba kuning atau hijau gitu kan ya. Saya warna-warna yang masih monokrom gitu. Saya mikirnya kayak apa emang selera saya jelek, terus saya pokoknya wah
kayak negatif tuh Jadi muncul. negatif ke diri sendiri ya Mas Apik. Iya. Kalau ke temannya Mas Apik sendiri, Mas Apik berpikir gimana? Kerjanya saya lebih kesel aja sih gitu, kayak kalau ngurusin hidup orang gitu. Lalu ketika Mas Apik dapat komentar dari teman dari itu, perasaan Mas Apik gimana Mas? Perasaan saya pertama pasti bingung ya, karena kita baru deket juga temenan kayak belum setahun gitu ya, baru 2-3 bulan tiba-tiba dia komen kayak gitu. Terus yang kedua saya juga kesel sebenarnya, kayak kalau misalkan gak ada hal baik yang bisa diucapin mending diem gitu loh, meskipun mungkin di mata dia outfit saya aneh jelek, jadi diem aja gitu biar saya yang dicap aneh sama orang lain gitu, jangan sama dia sendiri yang frontal gitu maksud saya. Oke, Mas Apik. Nah, semenjak kejadian itu ada yang berubah nggak di pertemanan Mas Apik? Mungkin dari sikap Mas Apik ke dia biasanya ada yang berubah gitu. Ada sih. Mungkin bisa diceritakan ke Mas Apik. Saya cenderung lebih, karena saya tipikal orang juga yang kalau udah saya bikin gak nyaman, saya sebenarnya agak ngejaga jarak gitu dari orang. Nah, yang saya lakuin ke si teman saya ini juga sama. Saya belakangan juga udah kayak jarak interaksi aja, kalaupun ketemu ya senyum, udah nggak kayak ngajak ayo nyari makan bareng gitu, udah nggak sih. Oke, jadi Mas Apik kayak menjaga batasan gitu ya Mas Apik. Lalu respon dari teman Mas Apik gimana? Sejujurnya saya sebenarnya tahu sifat dia ya, karena mungkin udah walaupun temenan bentar saya udah mulai paham gimana cara dia bersikap. Dia tuh sebenarnya punya circle lagi, enggak circle, pokoknya dia punya teman lagi lah, mungkin teman-teman yang ceweknya gitu. Saya tahu dari ekspresi dia ketika saya agak menjaga jarak, dia tuh cenderung judes. Pokoknya setelah dia tahu saya agak menjaga jarak dari dia tuh pokoknya singkat padat jelas, pokoknya mau di chat mau ketemu itu cenderung saya yang lebih sering interaksi dulu tadi. Entah itu dia lebih banyak diem, terus saya yang lebih banyak ngomong gitu. Itu sih. Jadi semenjak Mas Apik menjaga batasan sendiri, teman Mas Apik ini jadi banyak diam gitu Mas Apik. Lalu ketika Mas Apik melihat dia tuh banyak diam, itu perasaan Mas Apik gimana? Kalau pikiran saya awal-awal ya, kayak saya keterlaluan gak sih, kayak saya menjaga jarak itu gitu. Pemikiran saya sebenarnya lebih ke nyalahin diri sendiri jatuhnya, jadi gak enak, cuman mau gimana lagi gitu, itu sih. Lalu reaksi pelaku Mas Apik saat itu gimana? Ketika Mas Apik tahu kayak teman Mas Apik ini akhirnya udah banyak diam semenjak Mas Apik jaga batasan gitu. Lalu dalam pertemanannya gimana setelah semua? Kayaknya sekarang udah ngerenggang sih. Kayak gimana? Mungkin untuk kita interaksi lebih sering interaksi cara bukan intim apa, mungkin lebih ke personal. Kita lebih apa istilahnya? Gak sering interaksi gitu. Kayak bahkan chat pun udah enggak gitu. Cuman kalau misalkan kita lagi ketemu sama teman-teman kelas atau apa di luar personal, itu masih biasa aja. Saya dapat dengar dari Mas Apik dari cerita Mas Apik. Tadi saya sempat dengar juga Mas Apik itu sempat kayak berpikiran kuliah di Malang ini salah apa benar gitu kan. Itu kenapa Mas Apik jadi kebawa ke kuliah di Malang itu? Bisa dijelasin? Ya saya ngerasa ya saya itu kayak salah gitu kuliah di Malang tuh. Pertama kan dulu saya sempat sakit ya, bisa dibilang mental gitu waktu semester awal tuh, gara-gara ya lingkungan sosial juga. Waktu semester awal satu kayak saya mungkin terkaget-kaget dengan lingkungan Malang gitu. Terus yang kedua juga setelah semester 3 semester 1 sampai 3 kan saya survive sendiri masih ya, kayak apa-apa tuh masih sendiri, ngehandle sendiri, sampai saya pun nyari kenalan di luar kampus gitu kan. Saya tuh mikir kayak kalau seandainya kalau misalkan saya kuliahnya nggak di Malang tuh, saya tuh pasti bisa lebih dari ini gitu, punya teman tuh banyak, circle ada gitu. Sementara ketika di sini susah banget gitu Pak. Saya ngerasa lingkungan kuliah saya tuh cenderung individualis, nggak ada yang bisa saya ajak untuk bareng mencapai tujuan yang sama, yaitu survive di kampus gitu. Jadi Mas Apik kayak berandai-andai gitu ya, misalnya kalau Mas Apik kuliahnya nggak di Malang pasti bakal dapat teman yang lebih baik gitu ya Mas Apik ya. Lalu pikiran ini muncul pas momen apa Mas Apik? Apakah pas momen teman Mas Apik komentarin Mas Apik atau apa? Pertama kali pikiran ini muncul? Pertama kali muncul tuh pas waktu itu saya sakit semester 2 ya, waktu saya lagi sakit bener-bener gak bisa sosialisasi sama orang. Cuman udah tuh, karena waktu itu saya juga sempat datang ke ya datang berobat gitulah, sembuh pikiran itu. Cuman kayak ke-trigger lagi ketika sama temen yang sekarang gitu. Jadi
Jadi pikiran yang Mas Apik berandai ini udah muncul pas semester 2 ya Mas Apik. Jadi bukan karena alasan komentar teman tadi ya, tapi yang teman Mas Apik komentar tadi itu jadi men-trigger kembali pikiran Mas Apik itu. Oke, lalu bahas momen yang tadi Mas Apik, momen teman Mas Apik ini mengomentarin terkait profil Mas Apik. Itu apakah pikiran ini juga muncul lagi? Kayak jika dia ngomen Mas Apik langsung berpikir kayak salah kuliah di Malang apa gimana? Sering sih kayak kalau saya nggak kuliah di Malang saya nggak akan ketemu orang ini gitu. Pasti better ketemu orang yang lebih baik dari dia yang komentar ini. Jadi akhirnya pikiran ini ke-trigger kembali ya Mas Apik. Lalu ada nggak Mas Apik momen-momen yang lain yang men-trigger pikiran seperti ini? Mungkin ke apa ya, selain teman juga mungkin ke mata kuliah Mas ya. Sebenarnya mungkin sama aja ya mata kuliah kalau misalkan saya ngambil jurusan yang sama dan jadi dekat kampus dekat rumah gitu. Nggak tahu ya, belakangan semester ini lah mungkin lagi hektik-hektiknya juga, dosen tugasnya juga bejibun ya. Saya juga kadang capek gitu mikirnya kayak kalau misalkan dekat rumah kan saya kalau capek tinggal pulang gitu, dekat rumah. Kalau ini kan cukup jauh, apa-apa ya telan dulu di sini terus nanti dibawa pulang pas kalau udah liburan kan. Saya lebih sering mikirnya kayak gitu sih, kalau misalkan mungkin saya tidak kuliah di Malang saya bisa lebih sering pulang, lebih kalau dikit-dikit capek bisalah pulang ke rumah gitu. Kan di sini nggak segitu, nggak bisa gitu. Jadi Mas Apik kembali lagi berandai-andai kayak kalau kuliah di Malang pasti lebih better gitu ya Mas Apik. Jadi ketika ada momen pemicu kayak gini berarti Mas Apik juga pikirin tadi tuh kembali ke kayak Mas Apik berandai-andai kalau kuliahnya di luar Malang pasti lebih better gitu. Lalu ketika Mas Apik berandai-andai kayak gitu nih, perasaan Mas Apik itu gimana? Perasaan jujur sedih Mas ya, kayak aduh ini kapan lulus gitu, pengen cepet-cepet lulus, pengen pulang itu sih. Apakah ada kayak rasa penyesalan Mas Apik kuliah di Malang? Penyesalan sih pasti ada Mas ya. Dulu saya mikirnya kayak saya kurang berusaha untuk bisa dapat lebih dari yang ada di Malang sekarang gitu. Itu sih. Kayak ketika Mas Apik kayak berandai-andai kalau kuliah di Malang bakal lebih better, terus kayak ada sedikit rasa penyesalan itu Mas Apik terlakuin di perkuliahan, apakah pikiran itu mengganggu atau Mas Apik tetap biasa aja? Kalau di perkuliahan sih sebenarnya bisa aja ya, apalagi mata kuliah untuk akademik pembelajaran itu saya nggak ada masalah, kayak ya udahlah toh tetap dijalanin gitu. Cuman untuk di pertemanan sih kayaknya lebih ke pertemanan ya, saya lebih sering berandai-andai aja gitu jadinya. Kalau di dalam pertemanan Mas Apik, selain teman Mas Apik tadi kan di perkuliahan pastinya Mas Apik punya banyak teman di kelas gitu kan, itu ada nggak mungkin momen saat main sama temen itu Mas Apik kayak ada yang bikin trigger lagi nih pikiran kayak kenapa kuliah di Malang gitu? Ada nggak? Enggak sih, saya cuma ketiganya kayaknya cuma gara-gara si anak satu ini doang deh. Jadi cuma karena satu teman tadi Mas. Iya. Lalu kalau sama teman-teman yang lain, apakah dari teman-teman yang lain membuat Mas Apik merasa kayak ternyata kuliah di Malang ini enak atau sebaliknya gimana Mas Apik? Nah ya, kalau misalkan sama di luar yang satu anak ini tuh saya cenderung kayak have fun aja, kayak seru ya ternyata, kayak walaupun saya sempat nyesel di Malang tapi orang-orang yang saya temuin di dunia kuliah selain si anak yang satu ini tuh udah cukup untuk saya gitu, udah cukup baik buat saya. Jadi kalau dengan teman-teman yang lain Mas Apik merasa itu jadi dukungan lah buat Mas Apik. Lalu kalau dalam perkuliahan di Mas Apik itu Mas Apik ada nggak kayak mungkin merasa kesulitan di perkuliahannya gitu, atau mungkin dapat tugas berat gitu? Kalau untuk perkuliahan sih ya lebih ke tugas sih Mas, sebenarnya banyak yang berat sih semester sekarang. Lalu ketika Mas Apik mendapatkan tugas yang berat tuh pikiran yang muncul gimana Mas Apik? Pikiran yang muncul ya, antara sebenarnya pikiran saya tuh pengen banget diselesain itu tugas, tapi saya juga pengen healing gitu, kayak ngopi atau jalan kemana gitu. Lalu perasaan Mas Apik nih ketika dikasih tugas berat itu gimana? Apakah kayak overthinking, cemas atau gimana gitu? Sebenarnya saya cenderung ditinggal sih Pak. Kalau misalkan tugasnya ini berat gitu, kayak deadline itu sebenarnya masih seminggu, terus berat nih harus aku bilang kayak udah aku tinggal, nanti aku kerjain hamin sehari gitu. Jadi tugasnya ditunda ya? Ditunda iya. Lalu ketika Mas Apik mendapatkan tugas berat itu apakah pikiran yang berandai-andai ini kembali muncul gitu? Enggak sih. Enggak.
Jadi yang bikin Mas Apik muncul kayaknya berandai-andai kuliah di luar Malang tuh bakal lebih better, berarti cuma dari segi pertemanan aja Mas Apik ya? Iya, pertemanan sama kalau misalkan saya lagi capek saya bisa pulang gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak Mas Apik, capek ini maksudnya gimana, capek gimana gitu? Capeknya mungkin lebih ke fisik mas ya. Saya di luar kampus ada kegiatan juga, terus ya apa-apa kan ya namanya di luar kota mandiri kayak gitu kan, itu pasti bikin saya capek juga walaupun saya pastinya harus belajar mandiri gitu. Terus ya beberapa adaptasi lah, mungkin kayak capeknya tuh mungkin dari segi makanan itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau misalkan saya lagi moodnya capek banget itu semua bakal jadi capek gitu. Gitu sih. Jadi capek itu gimana Mas Apik? Kayak bisa dijelasin nggak pikiran Mas Apik yang berandai itu gimana yang muncul gitu? Pikirannya ya saat itu kalau saya nggak di Malang gitu kuliahnya ya nggak akan gitu, nggak akan capek secapek ini. Oke Mas Apik, lalu ketika Mas Apik berandai-andai kayak gitu tuh ada nggak sesuatu yang Mas Apik lakukan gitu? Yang saya lakuin ya sebenarnya ada, kayak saya cenderung istilahnya ya udah deh diterima gitu, walaupun memang berat, walaupun memang menyebalkan, ada yang menyebalkannya, tapi saya udah di semester 4 ini loh, udah di tengah-tengah gitu. Yang saya lakuin ya apa sih, kayak masukin positif vibes gitu ke dalam diri saya, kayak udahlah nggak apa-apa, bisa ini iyalah tinggal 3 semester lagi bisa gitu, nanti juga pulang. Lalu dengan pikiran Mas Apik yang berandai-andai ini tuh ada nggak sesuatu yang dari pikiran itu sangat berpengaruh ke kehidupan Mas Apik gitu? Pikiran yang negatif kah apa Yang yang Mas Apik berandai-andai kayak kalau kuliah di Malang pasti bakal lebih better, itu ada nggak yang apa ya mempengaruhi ke aktivitas Mas Apik sehari-hari gitu? Mungkin dalam perkuliahan jadi akhirnya kayak kurang semangat atau apa gitu? Oh ya kadang, tapi kadang sini mas ya, kalau misalkan lagi capek aja gitu, kalau masuk kuliah ada capek banget kalau di Malang itu jauh. Terus kalau misalkan pertemanan nih kayak lagi saya hai ngobrol sama teman padahal lagi biasa aja gitu, nggak ada problem, tapi kadang ada mikirnya kayak seru sih temenan di sini sekarang, cuman kalau misalkan dulu aku kuliah dekat rumah kayaknya seru deh ngobrol tuh full pakai bahasa daerahku, atau mungkin orang-orang yang aku udah tahu karakteristik sifat orangnya kayak gimana gitu, karena satu suku mungkin kayak gitu aja sih. Dapat ngerti Mas Apik, jadi setiap ada suatu momen yang men-trigger pikiran Mas Apik ini, pikiran yang muncul selalu kayak berandai-andai bakal kalau kuliah di luar Malang gitu gimana gitu ya Mas Apik. Sepanjang Mas Apik bercerita tadi yang saya tangkap tuh, kalau saya izin sedikit menyimpulkan ya Mas Apik ya, jadi Mas Apik ini tuh permasalahannya di struktur kondisi itu ada, di kondisi itu ada 3 dan Mas Apik itu termasuk ke pembelinya. Jadi setiap ada momen yang trigger Mas Apik mungkin kayak di pertemanan atau lagi capek kuliah, itu Mas Apik selalu berandai kayak kalau kuliah di Malang pasti bakal lebih better gitu. Mas Apik pikir kayak kuliah di Malang ini kayak salah atau benar gitu Mas Apik. Mas Apik selalu punya pikiran kayak gitu. Dia kan Mas Apik bilang ketika Mas Apik istilahnya dapat ada yang trigger di pertemanan atau di kuliah, Mas Apik kayak berpikiran kalau kuliah di Malang kayaknya nggak bakal gini gitu kan. Sebenarnya yang mengganggu kesadaran Mas Apik itu adalah pikiran Mas Apik itu tadi, dimana kalau Mas Apik kayak mengubah pikiran Mas Apik tadi itu ke hal-hal yang apa ya, ke pikiran yang lebih rasional gitu Mas Apik. Kalau dari Mas Apik sendiri, menurut Mas Apik apa pikiran yang bakal membantu Mas Apik? Mungkin bisa dapat trigger nih dari teman atau lagi capek kuliah, mungkin pikiran yang bakal membantu Mas Apik buat tetap semangat kuliah di Malang itu seperti apa? Pikiran yang tetap semangat ya. Kan biasanya Mas Apik mikir kayak kalau kuliah di Malang pasti bakal lebih baik gitu. Kalau pikirnya diganti ke yang lebih rasional, menurut Mas Apik apa? Mungkin ya, ini saya baru kepikiran aja. Mungkin kalau misalkan saya kuliah di luar Malang, belum tentu saya bisa survive ini ketika saya di Malang sekarang. Belum tentu juga kalau misalkan saya di luar Malang kuliahnya, saya juga bisa betah gitu. Itu sih, itu mungkin ya. Oke,
Lalu pikiran Mas Apik yang awalnya berandai itu, menurut Mas Apik apakah itu membantu Mas Apik buat semangat kuliah di Malang apa Mas? Kayak Berandai yang mana? kan Mas Apik berandai kayak kuliah di Malang pasti bakal lebih better gitu kan. Itu pikiran itu tuh menurut Mas Apik lebih ke mengganggu apa membantu Mas Apik buat semangat? Itu mengganggu sih Pak, jujur ya, karena jadi ngebikin gak semangat sih itu. Lalu kan Mas Apik juga beranggap kalau kuliah di luar Malang pasti nggak bakal gini, bakal lebih baik gitu kan. Nah, itu apakah dapat dipastikan Mas Apik kalau Mas Apik kuliah di luar Malang, Mas Apik bakal lebih baik dari Malang gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Nggak ada bukti yang bisa membuktikan kalau itu benar. Iya. Nggak ada Mas Apik. Jadi mungkin pikiran yang bisa Mas Apik ganti tadi seperti apa? Mungkin bisa disampaikan lagi gitu. Mungkin yang tadi yang pertama ya, saya kalau misalkan aku kuliah di luar Malang, belum tentu juga aku akan survive, sebenarnya ini betah nggak betah ya, kayak love hate relationship gitu sama kuliah ini gitu, kayak belum tentu segininya gitu kalau di luar Malang, dan pun belum tentu juga ketika aku kuliah di luar Malang akan betah juga gitu. Jadi kalau pun Mas Apik kuliahnya di luar Malang belum tentu bakal lebih baik kuliah di Malang gitu. Mungkin Mas Apik bisa nerapin itu nanti ketika di luar psikologi konseling, mungkin ketika ada momen yang men-trigger Mas Apik bisa apa ya, berpikirnya seperti tadi gitu, kayak ngomong ke diri sendiri seperti tadi gitu Mas Apik ya. Mungkin juga bisa diawali dengan tarik nafas gitu Mas Apik, lalu Mas Apik bisa berpikiran kayak gitu tadi gitu. Dan dengan Mas Apik berpikiran kayak gitu tadi itu bakal lebih membantu Mas Apik sih buat tetap semangat kuliah di Malang. Apakah dapat dibangun Mas Apik? Bisa. Mungkin bisa kita coba ya, mungkin Mas Apik di sini bisa bayangkan Mas Apik kayak lagi dapat tugas yang banyak gitu, lagi capek-capeknya kuliah gitu. Mas Apik bisa nerapin pikiran kayak gitu. Mungkin bisa coba diterapkan. Sekarang langsung diucapin gitu. Ya kayak tarik nafas terus Mas Apik ngucapin pikiran yang Mas Apik buat tadi. Saya cobain. Oke. Ini tentang tugas. Sekalipun saya kuliah ya di luar Malang, dekat kampus, dekat rumah, tugas maupun dosen tuh pasti tetap ada hal-hal yang bikin saya pusing dan gak nyaman gitu. Hal-hal random tuh pasti ada, mau dimanapun tempatnya. Itu sih kayaknya ya, itu Abang Friendship bagus dengan berpikir lebih positif tadi, itu bakal bantu Mas Apik kayak bakal lebih tenang, diperlunya bakal lebih ringan gitu, dan nggak mudah putus asa kuliah di Malang gitu Mas Apik. ya. Oke, kalau dari Mas Apik sendiri sejauh ini apakah masih ada yang mau Mas Apik sampaikan terkait permasalahan Mas Apik tadi? Udah sih, nggak ada. Udah Mas Apik. Sekiranya Mas Apik sudah merasa cukup, apakah buat sesi konselnya bisa kita cukupkan sampai di sini? Boleh. Kalau Mas Apik sudah juga merasa cukup, sudah bisa diakhiri, mungkin buat sesi konseling hari ini saya akhiri. Terima kasih buat Mas Apik sudah mau berbagi cerita ke saya, dan buat pertemuan selanjutnya nanti kita akan bikin janji lagi di luar sesi konseling. Nanti mungkin Mas Apik bisa WhatsApp saya lagi gitu ya Mas Apik ya. Nanti akan kita agendakan lagi buat pertemuan selanjutnya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Apik. Silakan menunjukkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 7 doang cuy.